Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ridwan Azim di channel Pendidik Petualang. Di video kali ini kita akan membahas lagi soal CPNS 2023 full penalaran atau soal HOTS ya, tentang tes wawasan kebangsaan. Nah, kawan-kawan, yang pertama disclaimer dulu ya, untuk tes CPNS sekarang itu hampir semua soal sudah TWK khususnya sudah berbasis full penalaran atau HOTS, High Order Thinking Skill. Nah, jadi soal-soal yang tipenya adalah soal teori itu tidak lagi ada di soal tes CPNS tahun sekarang sampai beberapa tahun ke depan karena sudah berbasis penalaran ya, termasuk di soal wawasan kebangsaan. Jadi, soal wawasan kebangsaan yang saya buat juga ini berbasis penalaran semua, tidak ada lagi soal teoritis. Oke, untuk mempersingkat waktu kita langsung bahas aja ya kawan-kawan ya. Soal pertama. Kekerasan dalam rumah tangga, disingkat KDRT, adalah tindakan yang dilakukan di dalam rumah tangga baik oleh suami, istri maupun anak yang berdampak buruk terhadap keutuhan fisik, psikis, dan keharmonisan hubungan sesuai yang termaktub dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, Undang-Undang PKDRT. Kekerasan dalam rumah tangga adalah penyimpangan sila ke. Oke, kawan-kawan di sini bisa langsung menilai atau mengidentifikasi bahwa narasi soal dengan pertanyaan itu sama. Berarti ini termasuk tipe soal yang bisa langsung kita selesaikan ya. Selesaikan itu dalam arti apa? Ya, kita bisa langsung mengidentifikasi kata kuncinya. Nah, di sini ini intinya adalah tentang kekerasan dalam rumah tangga. Pertanyaannya juga sama, tentang kekerasan dalam rumah tangga. Nah, maka kita di sini tinggal mencari kata kuncinya. Oh, di sini yang sudah ada ya. Kekerasan dalam rumah tangga, KDRT. Ini kata kunci pertama. Kemudian KDRT itu bisa dilakukan oleh suami, istri maupun anak, berdampak buruk. Nah, di sini keutuhan fisik, psikis, dan keharmonisan hubungan. Artinya, kekerasan dalam rumah tangga itu berdampak kepada kesehatan mental, fisik, maupun keharmonisan di dalam suatu keluarga. Kita melihat bahwa dengan adanya KDRT ternyata ada dampak yang dirasakan. Berarti dari sini kita sudah bisa menyimpulkan bahwa KDRT itu termasuk dalam pelanggaran atau penyimpangan sila kedua atau kemanusiaan yang adil dan beradab. Karena KDRT itu kan pasti ada kekerasan fisik, mental yang terjadi, maka itu tidak sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan ya. Jadi ini termasuk sila kedua. Adapun penjelasan menurut 45 butir pengamalan Pancasila, sila kedua ini ada di poin pertama, ketiga, dan kelima. Poin pertama, mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Kemudian yang ketiga, mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia. Dan kelima, mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain. Nah, yang pertama dulu kita lihat ya, mengakui dan memperlakukan sesuai dengan harkat martabatnya. KDRT jelas tidak sesuai, tidak memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya karena ada kekerasan tadi. Kemudian ketiga, mencintai sesama manusia. Ini tidak mencerminkan nilai-nilai atau tidak mencerminkan mencintai sesama manusia. Kemudian terakhir poin kelima, tidak bisa mengembangkan sikap tidak semena-mena karena yang dilakukan adalah kebalikannya. Jadi yang dilakukan adalah sikap semena-mena terhadap orang lain, sama seperti kasus perbudakan. Jadi nantinya itu termasuk dalam sila kedua. Tuh, kawan-kawan ya, soal pertama jawabannya sila kedua, KDRT ya. Jadi yang pertama dilihat ini dulu deh, narasi soalnya, pertanyaannya apa, terus kawan-kawan bisa cari kata kuncinya apa. Kata kuncinya seperti ini, berarti kalau sudah seperti ini, kawan-kawan tinggal mencari jawaban mana yang paling sesuai ya. Jadi ini sudah jelas sekali sebenarnya kekerasan dalam rumah tangga termasuk pelanggaran sila kedua. Oke, berikutnya sila kedua. Soal kedua ya. Pak Bejo adalah orang yang sombong. Ia selalu menilai orang dari kekayaan dan kedudukannya. Sikap Pak Bejo bertentangan dengan sila
A. Ketuhanan yang Maha Esa. B. Kemanusiaan yang adil dan beradab. C. Persatuan Indonesia. D. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. E. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke kawan-kawan, di sini bisa langsung menilai ya. Di sini yang dilakukan Pak Bejo adalah sombong. Sombongnya mengapa? Karena dia selalu menilai orang dari kekayaan dan kedudukannya. Nah, menilai seseorang dari kedudukannya ini adalah perbedaan strata. Kalau melihat dari soal ini, perbedaan strata itu termasuk dalam menilai seorang berdasarkan perbedaan strata itu termasuk dalam sila kedua ya, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kalau kita melihat ke 45 butir pengamalan Pancasila, ini sesuai dengan sila kedua, poin kedua, yakni mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban asasi setiap manusia tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial. Nah ini ya, kawan-kawan ya, ini pembejoan yang dilakukan Pak Bejo adalah menilai seseorang dari kekayaan dan kedudukannya. Nah ini kedudukan sosial. Ada membeda-bedakan, Pak Bejo ini membeda-bedakan kedudukan sosial seseorang berdasarkan kekayaannya. Jadi ini termasuk dalam sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Gampang kawan-kawan ya, soal seperti ini lebih mudah. Oke, kita beranjak ke soal berikutnya. Warga negara Indonesia yang kurang mampu mendapatkan perlindungan kesehatan dari negara berupa Kartu Indonesia Sehat. Hal ini sesuai dengan penerapan Pancasila, terutama sila ke A pertama, B kedua, C ketiga, D keempat, E kelima. Kawan-kawan di sini harus tahu dulu atau minimalnya sudah mulai membaca-baca pedoman pengamalan Pancasila ada 45 butir. Itu kawan-kawan bisa download atau di video saya juga ada sebelumnya ya. Tinggal kawan-kawan buka. Untuk konten saya yang TWK itu ada 45 butir soal, 45 butir pengamalan Pancasila. Nah, karena ini membutuhkan gambaran yang jelas dari 45 butir pengamalan soal, tapi di sini kita sudah bisa mengidentifikasi. Itu intinya ya, kawan-kawan. Yang pertama harus minimalnya sudah mengidentifikasi dulu beberapa hal yang termasuk dalam sila pertama sampai dengan kelima. Nah, kalau kawan-kawan sudah paham, di sini akan gampang nanti menjawab pertanyaannya. Karena di sini kurang mampu. Yang pertama ya, kurang mampu mendapatkan perlindungan kesehatan dari negara berupa program Kartu Indonesia Sehat. Nah, ini adalah contoh pemerataan pembangunan ketika seseorang yang tidak mampu mendapatkan bantuan dari pemerintah, tujuannya adalah untuk pemerataan pembangunan di berbagai bidang. Jadi pemerataan pembangunan itu sesuai dengan nilai keadilan, yakni sila kelima. Nah, di 45 butir pengamalan Pancasila sendiri, ini termasuk dalam poin pertama, mengembangkan perbuatan luhur, mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong royongan. Yang terakhir, poin ke-11, suka melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial. Jadi intinya, dengan seseorang mendapatkan perlindungan kesehatan dari negara berupa KIS atau Kartu Indonesia Sehat, itu sudah menunjukkan adanya perbuatan luhur yang dilakukan oleh negara, mencerminkan sikap kekeluargaan dan kegotong royongan. Ya. Yang terakhir, tentu dengan adanya program ini juga bisa mewujudkan kemajuan yang merata. Kemajuan dalam hal merata dalam bidang kesehatan ya kawan-kawan ya. Misalkan seseorang mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik, itu kan berupa atau nanti tujuannya adalah untuk kemajuan yang merata. Misalkan seseorang juga bisa ke puskesmas untuk mendapatkan layanan kesehatan, mendapatkan vaksin misalkan, itu juga kan untuk kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial. Itu kawan-kawan 3 soal dari saya. Di konten kali ini jangan terlalu banyak, kita santai saja belajar TWK dengan saya. Intinya mulai dari sekarang dibaca-baca juga 45 butir pengamalan Pancasilanya, karena itu yang akan membantu kawan-kawan nanti kalau misalkan soalnya ketahuan seperti ini, oh ternyata ini sudah bisa diidentifikasi. Ini kata kuncinya ini, misalnya perlindungan kesehatan, kemudian berupa programnya apa. Nah ini nanti sudah bisa diidentifikasi ketika kawan-kawan bisa lebih mudah untuk mengidentifikasi ketika kawan-kawan memang sudah memiliki gambaran tentang 45 butir pengamalan. Jadi sudah bisa membedakan nanti
soal ini seperti apa. Itu jauh lebih penting, jauh lebih baik ketimbang kawan-kawan tidak masih blank sama sekali lah tentang 45 butir pengamalan Pancasila. Itu yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe video ini ya. Konten saya juga agar saya lebih bersemangat dalam membuat konten-konten seperti ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.